Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Husnul mu'allif hadal kitab An-Nawawi Dimaski Husnul ba'ana umatina jatina sunnah syaihina Husnul mahatina al-asqiya malang talamidhi ma'asatina wali baiti lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat ya. Babu ma yaqulu idza asaba wamun. Ma yaqulu idza ra'ahu syai'un. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma bab tentang sesuatu yaqulu kang ngucap ing ma sapa idza ra'ahu nalikane ngenani ku ing ma apa syai'un au faza'a. Rawaina kita fi kitab Ibnu Sunni, ini bab tentang kalau kita menghadapi sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang kita merasa berat. Ini doanya yang diajarkan oleh Nabi. An Sauban radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu nalikane ngenani ku ing Nabi apa syai'un qala. Biasanya Nabi itu kalau merasa menghadapi sesuatu yang berat, besok mau ujian, merasa kita istilah kita nervous, grogi banget, atau sesuatu yang kemudian membuat kita itu enggak merasa pede, doanya ini qala Allahu rabbil la syarikalah. Allahu rabbil la syarikalah. Rawaina fi Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa an Umar ibnu Su'aib an Abi an Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuhum ngajari sapa Nabi ing sahabat minal fazai kalimatin beberapa kalimat. A'udzu bi kalimati tamati min ghadabi wa syarri ibadihi wa min hamanda syaitan wa ayahdurun. Wiridan yang biasa kita baca di dalam Wiridul Latif atau di Wiridul Latif itu ada sore. Itu doa yang diajarkan Nabi agar kita terhindar dari segala sesuatu yang buruk yang kita merasa enggak pede untuk menghadapinya. A'udzu bi kalimatillahi a'udzu billahi kalimati wa a'udzu bi kalimatillahi tamati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayahdurun. Wakana lan ana sapa Abdullah bin Umar iku yu'allimuhunna ngajarkan sapa Abdullah bin Umar hunna ing kalimat tadi man ing wong akola ing orang yang berakal min banihi saking keturunane wa malam lan wong lam yakil, artinya itu ditulis diajarkan kepada cerita hadis ini, kalimat ini a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaiton wa ayahdurun, itu diajarkan kepada putra-putrane kabeh anake dikasih yang besar-besar diajari itu, tapi kemudian untuk yang kecil wa man lam yakil, maksudnya untuk anak kecil yang belum bisa berpikir, bagaimana Umar caranya? Kata bahu nulis sapa Umar hu ing kalimat tadi fa'alaqahu, kemudian gantungno sapa Umar hu ing kalimat ing tulisan ale ing atase man lam yakil, artinya untuk anak kecil itu ditulis di kertas, kemudian di taleni dicencangno lehere, biasanya di dikalungne. Malam yakil ini bisa pada anak kecil atau pada binatang agar dia terjaga dari sesuatu yang enggak baik. Enak itu wong Jawa kayak jimat. Berarti zaman Umar biyen itu biasa pernah melakukan. Jadi doa ini ditulis kemudian di lempit kecil, kemudian dikalungne anake.
anak bayi kita dikalungi itu agar terjaga. Karena mereka belum bisa baca, maka dikalung nih. Lah wong Jawa biyen dikasih apa lagi? Benang warna-warni ya. Bayi benang abang, hijau, kuning, macam-macam itu ditalek neng kakinya atau neng lengannya. Tentu mungkin dikasih doa biar terhindar. Tapi kalau ini agar kita terhindar dari gangguan setan, biasanya anak kecil senang diganggu barang halus. Kalau Anda nanti jadi ibu punya anak kecil, kadang anak kecil itu nangis gak jelas, nangisnya rapopo. Orang Jawa mengatakan nangis tapi nggak keluar air matanya. Biasanya diganggu ini dijak dolanan barang halus. Maka ini bisa Anda lakukan, ditulis di kertas kemudian dibungkus apa, ditalekno ning lehernya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayahdurun. Ini kita meniru Umar bin Khattab, putranya Umar, Abdullah bin Umar. Itu dulu putra-putra ini diajarkan itu, tapi untuk yang belum bisa baca, yang masih kecil, wa malam yakil, untuk benda-benda yang bisa putranya yang kecil atau yang lain, itu ditulis kemudian digantungkan di lehernya. Oke, itu 3 jimat. Babuma, kalau biasanya mau jual dipasangin di ini ya, pintu, di atas pintu biar nggak dimasuki sesuatu yang nggak baik. Kayak ngarap pintu, kayak mana lagi, pokoknya biasanya gitulah. Ternyata itu bukan hanya tradisi kita, jimat-jimat bukan hanya tradisi kita. Zaman sahabat juga ada, Umar bin Khattab, putranya Umar, Abdullah bin Umar, itu juga melakukan itu. Setelah dia diajari oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngajari doa itu, kemudian sahabat ada yang membaca, ada yang menulis, kemudian digawe jimat. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong, ini doa kalau sedih. Kalau kita galau, sedih, hamun, hazanun, sedih, doanya ini. Kata Nabi mengatakan gini, man asobau hamun au husnun, siapa yang kemudian mengalami kesedihan, hazan, atau sedih, hamun, fayad'u, mongko hendaknya berdoa sepoman bihadi kalimatin, kalimat ini. Jadi kalau kita menghadapi sedih, kalau hati kita lagi suntuk, doanya banyak. Kemarin yang pertemuan sebelumnya itu juga doa untuk menghilangkan kesedihan. Ada tahu itu yang diajarkan kepada Umais, Asma bin Umais dan kemudian yang lain. Qurab. Nah, ini ada lagi begini. Yaqulu dawuh sapa Nabi doanya ini. Ana abduka ibnu abdika ibnu amatika fi qabdatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qadauka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alam tahu ahadan min khalqika au staksarta bi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jila'ata husni wa dhahaba hammi. Itu doa menghilangkan hamun au husnun, sedih dan sedih, hamun. Pokoknya sing hati sing gak tenang, hati yang kita merasa berat. Nah, doanya ini. Ana sampai ana abduka ibnu abdika sampai kemada wa dhahaba hammi. Ana uta ingsun ya Allah iku abduka hambamu, ya Allah saya ini hambamu. Ibnu abdika anake hambamu, ibnu amatika anake hamba putrimu, hamba perempuanmu, fi qabdatika ing dalem genggamanmu, nasiati utai nasibku iku biyadika di dalam tanganmu, madin telah lewat via ing dalam diriku apa hukmuka hukummu, adlun
adil via ing dalam diriku apa qadauka ketentuanmu. Asaluka minta sapa ingsun ka ing Tuhan bikuli ismin dengan atas nama segala nama huwa kang utai ismin iku laka milikmu. Samaita yang telah menamakan sapa Tuhan bi kelan ismin tadi nafsaka ing dirimu. Au angzal tahu utawa menurunkan sapa Tuhan hu ing ismin fi kitabika ing dalam kitabmu. Au alam tahu utawa ngajari sapa Tuhan hu ing ismin ahadan ing seseorang min khalqika. Au tak sarta utawa gawe pengaruh sapa Tuhan bi kelan ismin fi ilmil ghaibi ing dalam ilmu gaib indaka di sisi Tuhan. Antaj'ala ing menjadikan sapa Tuhan Qur'ana ing Qur'an nura sadri ing cahaya dadaku wa rabi'a qalbi lan cahaya hatiku wa jilaa husni lan jila itu cahaya kesedihanku wa dhahaba lan hilang apa hami kesedihanku. Kita berharap dengan menggunakan Al-Quran, anta jalal Qur'ana nura sadri, menjadikan Quran itu sebagai bagian dari yang membuat hati kita menjadi nyaman. Semoga dengan itu kesedihan kita hilang. Fakola kemudian begitu diajari tadi, fakola mongko dawuh mongko ngucap sapa rajulun minal qaumi, kemudian ada seseorang nyelani ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Rasul, innal maghbun satemene orang yang ditipu iku laman dene wong huliba yang ditipu haulai kalimatin. Kanjeng Nabi, bagaimana kalau kita bener kalau ada bahasa kita bener ini bisa menghilangkan kesedihan pada kita diajari nduk iki diwaca dungane leres sakit tak? Sahabat kadang juga kan ada yang gitu. Bener tak Kanjeng Nabi? Kayak ini nanti kadung diwaca gak manjur. Kan nanti langsung ajal. Fakuluhuna wa alimu. Oh bener, ajal bener. Fakuluhuna mongko ngucap sapa sira huna ing doa tadi. Nabi mengatakan bener, ini doa yang luar biasa yang diajarkan Nabi. Wa alimuhuna bukan hanya diucapkan untuk kita, tapi juga wa alimuhuna ngajarno sapa sira huna ing doa. Kata Nabi, ini bukan hanya untuk kamu doa, tapi juga bisa diajarkan pada orang lain. Fa innahu mongko sedene kelakuan man sapane wong kala huna yang ngucap sapa man huna ing doa tadi iltamasa halih menghayati doanya maing barang fihna, kalau kita doanya dengan serius menghayati doa tadi, kata Nabi adhaballahu husnahu, maka akan menghilangkan sapa Allah husnahu ing sedieman. Nabi memastikan kalau kita baca doa ini dengan penuh penghayatan, penuh permohonan pada Allah, maka sedihnya akan segera hilang. Wa atola lan gawe panjang farohahu ing seneng iman. Jadi insya Allah sedih kita akan hilang digantikan oleh rasa senang, rasa gembira yang banyak. Itu bisa dibiasakan. Babuma yakulu idza waqa'a. Babuma doa yakulu kang ngucap ing doa idza waqa'a nalikane jatuh fi halakatin ing dalam kerusakan. Kalau bahasa kita mungkin kerusakan itu bisa bangkrut atau bisa yang lain. Pokoknya sesuatu yang kemudian halakah, kita menganggap itu kerugian. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ini doa yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk Sayyidina Ali, yang kita bisa ikut juga. Ala u'alimuka nata orang ngajari sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing kalimat idza waqta, nalikane jatuh sapa sira fi rotobatin ing dalam kerusakan. Mungkin kita mengalami kesedihan, kerusakan secara fisik, mungkin usaha kita bangkrut atau apalah, yang sesuatu yang kemudian menjadi tidak memberikan positif. Kultaha ngucapa sapa sira ha ing ini. Kata Nabi Sayyidina Ali, kalau kamu mengalami kerusakan, mengalami kebangkrutan, mengalami apa,
bacalah doa ini. Kultu matur sapa ingsun bala nggih. Siap, kalau bahasa kita siap Nabi. Ja'alani Allahu fidaka. Semoga Allah menjadikan fidaka ing ganti. Kalau kita jazakumullah. Bisa juga ja'alani Allahu fidaka. Qala dawuh sapa Nabi, idza waqata nalikane jatuh sapa sira fi wartatin ing dalem kerusakan fakul. Doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teko kono tok cuman. Apalah, lah ini gampang. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah kita sudah biasa doanya, familiar. Fa innallaha ta'ala mongko sak temene Allah taala iku yasrifu bakal menghilangkan biya kelan kalimat tadi maing barang sya'ah min awail balai saking bencana. Kalau kita dapat bencana, mungkin kita petani kemudian nandur, ada sesuatu dari kita yang agak rusak misalnya, maka bisa dipakai juga. Kalau dulu kan orang-orang dulu, saya masih ingat dulu, saat masih kecil terus kemudian sawah itu enek werenge. Sekarang juga ada wereng, enek wereng. Lah sekarang wereng itu disemprot. Lah dulu mbah-mbah biyen gak disemprot. Bengine diparani ning sawah, kemudian dengan poso, kemudian malamnya itu wiridan, kemudian sawah itu dikelilingi ya. Wereng itu langsung ngumpul sendiri kemudian keluar, menghindar dari itu. Nah, kita sekarang enggak kesuwen di poso ini langsung disemprot, tapi werengnya gak mati. Sing mati parine, makanya kakean semprot. Kan sekarang kan ada toh wereng yang hama yang kemudian disemprot nggak mati karena saking kebal, karena bolak-balik disemprot. Nah, kalau orang dulu nggak didungani. Nabi juga gitu. Kata Nabi, kalau kita kena bencana, kena sesuatu yang nggak baik, diajarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tentu doanya dengan penghayatan, dengan memohon pada Allah SWT. Tidak sekedar doa. Kalau di atas tadi, iltamasa ma bihina, yaitu doanya dengan sepenuh hati. Iltamasa itu masuk di dalam hati. Jadi dungone tenanan serius. Kata Nabi, kalau kita doanya dengan serius, adhaballahu khazanahu, maka insya Allah kesedihan kita akan dihilangkan. Kemudian Allah akan ganti awa atola farohahu, kesenangannya akan diberikan kesenangan yang panjang. Ini 3 doa yang diajarkan Nabi untuk kita. Kita lanjutkan. Babuma yakulu idha khawfa qauman. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang dungo sapa man idha khawfa nalikane takut qauman ing kaum. Ini kalau kita takut kepada seseorang. Misalnya ujian ya. Mau ujian skripsi, takut pengujine, bisa dibacakan itu. Rawaina bi isnadis sahih fi sunan Nabi Dawud wa Nasa'i an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza khaufa nalikane khawatir sapa nabi kauman ing kaum. Kalau nabi itu khawatir tentang perilaku umat, perilaku sebuah komunitas yang jahat, doa yang dibaca nabi ini, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doa yang dibaca kalau misalnya Anda nikah kemudian menempati suatu daerah tertentu, kita khawatir mungkin di daerah itu tidak akrab dengan kita. Biasanya enak toh, karena kita merasa pendatang, kemudian kita nggak begitu care. Ketoknya kiwateng ini juga nggak begitu ramah. Anda bisa baca ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ya Allah, inna sedene kita iku naj'alu, menjadikan sapa kita kaing tuan fi nuhurihim ing dalem menghadapi mereka. Kalau bahasa kita, ya Allah, saya berlindung bersamamu untuk menghadapi orang yang jahat.
Wa a'udzubika lan minta perlindungan sapa kita bika kelantuan min sururihim saking keburukane mereka. Kita berdoa semoga kita terjaga dari keburukannya dan kita bisa menghadapi mereka. Babu mayakulu yang ngucap sapa man idza khofa nalikane takut sultanan ing penguasa. Mungkin Anda ingin menghadapi seorang pejabatnya galak banget, atau mau menghadapi siapa yang kita nggak care. Nah, ini doanya. Kalau yang doa di atas tadi menghadapi masyarakat yang tidak care, masyarakat yang tidak akrab. Nah, kalau ini bukan masyarakat, ini person. Menghadapi dosennya killer banget. Atau menghadapi siapa, penguasa, pejabat yang kita takut tentang keburukannya. Doanya ini, jadi agak beda. Kalau yang tadi doa menghadapi masyarakat yang tidak baik, kalau ini menghadapi person, orang yang kita takut pada dia. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Umar ibn Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, idza hifta nalikane khawatir takut sapa sira sultanan ing raja aghairahu utawa liyane sultan fakul. Ini doanya, la ilaha illallah al halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Itu kalau kita ngadepi seseorang yang kita takut kepada dia atau khawatir pada dia. La ilaha illallah al halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Kita gampang, akeh dongane iki. Hai santri kok cek takut berarti cek ini. Karena ini banyak toh doa-doa yang kita bisa baca. La ilaha illallah al halim al karim, yang asih, al karim yang mulia, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsil azim la ilaha illa anta azza mulia apa jaruka wa jalla lan agung apa sanauka pujian Tuhan. Yustahabu disunahkan ayakula yang tong ngucap sapa man maing barang qadamna kang mendahulukan fil babi sabiqin dalam bab sebelumnya. Bisa juga kalau kita menghadapi masyarakat, menghadapi orang, bisa juga menggunakan doa yang sebelumnya tadi, yaitu yang bab sebelumnya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu bisa juga. Kalau di sini dikatakan yustahabu ayakula maqaddamnahu. Jadi boleh bisa baca atau bareng dibaca semua. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kemudian baca la ilaha illallah al halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Oke. Kita lanjutkan. Babuma yakulu idza nadzara nalikane melihat ila aduwihi maring musuhe. Ketika ketemu musuh, misalnya kalau Anda jadi apa biasanya kita tentara tugas di mana ketemu musuhnya, maka doa ini bisa dibaca. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an kuna bareng sapa kita, ana sapa kita iku ma Rasulillah bareng Kanjeng Nabi. Kata Anas, suatu ketika kami ini bersama Nabi fi ghuswatin ing dalam peperangan. Pas perang falakia mongko ketemu sapa kita al adwa ing musuh. Begitu ketemu musuh, Nabi maca doa ini. Sami tuhu mongko mendengar sapa ingsun hu ing Nabi yaqulu ya maliku yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba, tapi ini sing donga Nabi. Mungkin kita tidak sehebat Nabi, tapi kita bisa, ini Nabi yang dibaca. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kalau kita bisa boleh, karena nggak familiar kita ngomong itu.
Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Anas, begitu Nabi berdoa, walakat ra'aitu, mongko teman-teman melihat sapa ingsun ar-rijala ing beberapa orang iku tusra'u, terbanting, jatuh. Coba Nabi tanpa harus menyentuh. Musuhnya yang dekat dengan Nabi langsung terjatuh. Tadribuha, memukul ha ing rijal sapa malaikatu, sing menjatuhkan malaikat, mimbaini aitia, saking ngarepe, wa min khalfiha, lan saking belakangnya. Inilah jadi tinju lumayan. Akan menjatuhkan musuh, meng-KO tanpa menyentuh. Ini kalau ketemu musuh, kalau jadi tentara, jadi ini pas ngadepi musuh perangan atau sesuatu yang merusak, bisa baca doa ini dengan syarat iltamasa bihina, membaca dengan sepenuh hati. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya singkat. Ini kesaksiannya Anas bin Malik, orang-orang di depan Nabi kemudian berjatuhan, Nabi tanpa harus menyentuh mereka. Ini luar biasa. Nah, sekarang lebih lagi, babuma yakulu idza arado, nalikane tampak lau kediman apa syaitonun, setan. Kalau Anda pas mungkin di rumah kemudian ketok bayangan, enak to kadang bayangane barang halus bengi-bengi moro-moro nek wong lewat ketok. Bagaimana kalau kita kelihatan barang jin yang lewat atau apa? Ini doanya. Au khofahu, atau takut penampakan barang halus. Kalau yang tadi kan fisik semua. Mulai ada orang, ada person, ada masyarakat, ada musuh, yang semuanya fisik. Nah, sekarang ini doa untuk menghadapi musuh yang tidak fisik, enek jin atau yang lain. Kalau kita muncul, enek ketemu jin, Anda bisa berdoa ini. Kalau ngendika sapa Allah Ta'ala, wa imayan zaghunaka, maka ketika menggoda, mengganggu, kaing sira minasyaitoni naz'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan pada Allah. Ketika kita diganggu jin, diketoki jin, digoda jin atau setan, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Qala wa qala ta'ala idza qara'tal Qur'an, nalikane maca sapa sira Qur'an ing Qur'an, ja'alna, mongko menjadikan sapa kita bainaka, antaramu, wa bainal ladzina, lan antarane orang-orang layu minuna kang tidak beriman bil akhirati, hijaban ing penutup masturo yang apa namanya, hijab yang enggak terlihat. Jadi kalau kita pengen aman, maka baca Quran itu bisa menjadi perlindungan kita. Kata Allah, kalau kita biasa baca Al-Quran, maka Allah akan membuat dinding penutup antara kita dan orang-orang yang tidak suka pada kita, sehingga kita insya Allah aman. Jadi Quran, baca Quran bisa jadi wiridan, bisa jadi doa yang menjaga kita. Banyak bagi mongko sehendaknya ayat ta'awadha yen to gawe perlindungan, minta perlindungan sumaya qra'u minal Qur'ani ma tayassara. Jadi kata Nabi, kalau kita kemudian takut ada jin, ada siapapun yang mengganggu kita, maka biasakan baca apapun dari ayat Al-Quran. Coba, mudah, bisa falak binas, bisa apapun. Pokoknya diwacakno apapun ayat Al-Quran yang mudah. Itu jin akan lari. Sehingga kalau kita biasa mau coba falak binas, insya Allah jinnya kan udah takut sendiri. Karena Allah mengatakan hijaban masturo, maka kita akan dibuat oleh Allah, dibuatkan perlindungan yang enggak kelihatan, sehingga mereka akan takut. Rawaina fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim Abi Darda radhiyallahu an qala, qoma berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusolli halis salat sapa Nabi. Fasami'nahu, coba Nabi aja lo diganggu jin. Nabi pas salat, suatu ketika riwayat dari Abu Darda, Nabi itu salat, fasami'na, mongko mendengar sapa kita ing Nabi yakulu,
pas nengah-nengahi sholat itu Nabi mengucapkan doa ini. A'udzubillahi minka. Mari Allah, a'udzubillahi minka. Kemudian Nabi masih doa lagi. Al-anuka bilaknatillahi. Sampai kemudian 3 kali. Di tengah-tengah sholat. A'udzubillahi minka. Al-anuka bilaknatillahi. Salasan. Wabasato. Kemudian Nabi ini beber tangannya kayak begini, kayak nolak barang. Babasato yadahu ka'annahu. Sedene seolah-olah seperti Nabi ku yatanawalu memperoleh syai'an yang sesuatu. Falama faragha, pas salat doa kemudian kayak menghilangkan sesuatu. Kemudian falama faragha, setelah selesai sapa Nabi minas salati kulna, nanya sapa kita. Para sahabat tahu itu. Nabi melakukan itu. Kemudian sahabat nanya, "Ya Rasul, sami naka mendengar sapa ingsun ka ing Tuhan takulu." Kanjeng Nabi, saya tadi dengar kok jenengan ngucap tadi. A'udzubillahi minka al-anuka bilaknatillah. Takulu fi sholati syai'an lam nasma'ka. Yang tidak pernah mendengar sapa ingsun ka ing Tuhan takulu qablu dalika. Biasanya doa ini kan nggak pernah jenengan baca. Biasanya sholat itu yo biasa aja maca doa sholat. Tapi ini doa ini lain. Kemudian jenengan saya lihat juga tangannya begini. Kok nggak biasa sholat kok begitu. Waro'ainaka lan melihat sapa kita ka ing Tuhan batosta yadaka ing memberi isyarat untuk menolak dengan tangan kita. Qala jawab sapa Nabi, inna adu wallahi ta'ala satemene musuh Allah yaitu iblis iku jaa teka sapa iblis bisihabin kelawan api minarin saking neraka. Waliyaj'alahu lan menjadikan sapa iblis ing api tadi min fi waji ing dalam wajahku. Coba Nabi pas salat itu diganggu iblis. Iblis itu nggawa api mau dicunyukno di wajah Nabi. Lainnya Nabi kemudian membuat api tadi. Nabi pas sholat aja loh diganggu iblis. Apalagi kita. Nah kita yo nggak usah diganggu. Wis terganggu. Ini doa berarti Nabi melihat ada iblis, ada jin yang mencoba untuk mengganggu sholat Nabi. Fakultu kata Nabi kemudian mengucap sapa ingsun a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka itu salah sama rotin 3 kali. Begitu tahu iblis nggawa api mau ngobong kanjeng Nabi, mau membakar wajah Nabi, Nabi kemudian maca doa tadi. A'udzubillahi minka. Saya minta perlindungan pada Allah dari kejahatanmu. Sumakultu al-anuka bilaknatillahi tamati. Itu kemudian dibaca salah sama rotin 3 kali. Suma'aratu kemudian menghendaki sapa ingsun akhadzahu ahzahu ing ngambil tadi, ngambil api ini untuk dibuang. Wallahi kata Nabi, laula dakwatu ahina Sulaiman, mongko lamun karena tidak ada doane, andaikan tidak ada doa dari Nabi Sulaiman tadi berarti itu doa yang dibaca Nabi itu berarti adalah doa yang dulu pernah dibaca oleh Nabi Sulaiman ketika beliau juga diganggu iblis. Anda masih ingat toh? Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya yang bahkan kemudian dianggap ngajarkan sihir kalau dalam Al-Quran. Padahal yang ngajarkan sihir bukan Sulaiman, tapi iblisnya. Ada banyak hal yang kita bisa belajar di tafsir. Tapi ini doa yang diajarkan Nabi ini adalah kata Nabi dakwatu ahina Sulaiman. Ini doa yang dulu pernah dibaca Nabi Sulaiman untuk mengusir jin. Kalau Anda misalnya neng omah ono jine yang suka ganggu, maka berarti biasanya dikasih garam, kayak wong Jawa, garam biasa itu, bukan garam ini loh, bukan garam masakan. Biasanya garam ungkul, kayak kerikil itu, garam Jawa ya, atau garam biasa lah. Karena itu garam sing halus pentol, enggak. Biasanya wong-wong sepuh biyen garam biasa itu,
kemudian didoakan. Doa yang bisa kita ini A'udzubillahi minka wa a'udzu billahi ta'ala. Kata Nabi, ini doa ini dibaca oleh Nabi Sulaiman. Andaikan tidak dari doa itu, la asbaha, mongko yakti dadi sapa ingsun kumusikon yal abu bihi, apa ngarani gawe mainan bi kalma sapa wildanu alil madinati. Andaikan kita gak berdoa itu, kata Nabi, mungkin kita akan sering diganggu digawe mainan barang halus. Didik-didik ada tuh orang yang gampang diganggu jin. Sedih didik jin teko. Ada orang yang mudah begitu. Maka Nabi mengajarkan tadi, kalau kita ketemu jin, kelihatan barang halus yang menggoda kita, kita bisa doa ini. A'udzubillahi minka al-anuka bilaknatillahi ta'ala. Dibaca 3 kali. Pas wae ketemu jin lali. Apa dungane wingi? Padahal itu yang dibaca Nabi, bahkan dibaca oleh Nabi Sulaiman. Faqat rawaina fi sahih Muslim al-Suhail ibnu Abi Saleh qala arsalani, ngutus ning sapa Abi ila Bani Harisa. Kata Suhail, suatu ketika saya disuruh bapakku untuk ketemu Bani Harisa. Wa ma ini lan bersamaku hulamun, ono anak kecil. Hulam itu artinya pemuda. Au sahibulana fanadahu, kemudian ngundang, enek celuk-celuk. Suatu ketika di perjalanan itu saya mendengar suara munadin min haidin, saking aling-aling bi asma'ihi. Jadi enek suara manggil tapi gak kelihatan. Wonge gak ono. Kita pernah toh ngono kuwi. Moro-moro, Mbak, ceritane teman-teman neng lali kampus kan, ada ceritanya teman-teman admin, teman-teman cleaning service. Kata teman-teman admin di lantai berapa itu? 2, 3, 4 di perpus. Katanya teman-teman yang biasa di perpus. Sore-sore, assalamualaikum. Tapi gak nek wonge. Atau kalau cleaning service, mari lantai di pel, tiba-tiba kelihatan bekas tapak kaki, plek. Wonge gak ono. Sore. Ini juga dulu pernah sahabat begitu. Suatu ketika dia lagi perjalanan, kemudian ada orang manggil, tapi yang manggil nggak ada. Enak celuk-celuk, tapi yang orangnya nggak kelihatan. Wa asrafa ladzi ma'i ala haiti falam yaro, mongko tidak melihat sapa ingsun syai'an. Ada orang manggil, tapi nggak ada orangnya. Pada kartu, mongko kemudian menyebutkan sapa ingsun dzalika li abi. Karena itu begitu selesai mulai saya laporkan ke bapak. Fakola, kemudian bapaknya bilang gini, lau sa'artu atau lau sa'arta lamunong merasa sapa sira anakastine sireku antalko ketemu hadza ing iki lam ursilka, mongko tidak akan ngutus sapa ingsun ka ing sira, walakin jadi bapaknya begini, lain ngerti ngono ya kamu gak akan tak kongkon tadi, tetapi kita kemudian diajari ini. Lakin idza sami'ta, nalikane mendengar sapa sira sautan ing swara, fanadi mongko ngundang sapa sira bisolati kelan salat. Kata hadis ini, kalau kamu mendengar ada orang celuk-celuk, panggil-panggil, ganggu, sementara kita nggak kelihatan orangnya, apa harus yang kita lakukan? Dijawab gini, sapa sing manggil tadi, ayo sholat. Dijak sholat. Kenapa dijak sholat? Karena setan itu kalau dijak sholat nggak mau, sehingga mesti dia akan kabur. Enak dipanggil assalamualaikum, ayo waalaikumsalam, kita sholat bareng jamaah yang kene. Setannya melayu wis, sing goda. Itu ternyata gampang ya ngadepi setan itu. Dijak sholat aja udah. Jangan kita dijak sholat nggak gelem juga setan. Ini mbak ayo sholat mbak, bulet. Kok bodoh setan? Karena setan itu ternyata gampang. Kalau di sini, kalau kita merasa ada orang memanggil, ada suara goda kita, fanadi bisalah, maka ajaklah untuk sholat.
Fa ini karena sedunia ingsun iku sami itu mendengar sapa ingsun Abu Hurairah radhiyallahu an iku yuhadisu pernah cerita sapa Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaiton satemene setan iku idzanudia nalikane diajak bisolati kelan salat adbaro mongko kabur. Setan itu gampang. Lah nek wong ganggu kita, Mbak sampean setan nah. Atau bukan Mbak, enek suara yang kita nggak enek orangnya, ayo monggo jamaah pun, nah wis, itu kan gampang. Kata Nabi kalau setan salah satu indikator setan lah menggoda kita, maka diajak sholat, itu mesti mereka kabur. Kalau jin atau yang lain nggak perlu diajak sholat karena jin itu kadang kan juga sholat, maka bisa dibacakan dengan doa tadi. A'udzubillahi aminka a'lantuka bila'natillahi ta'ala. Itu doa yang diajarkan Nabi Sulaiman yang dibaca oleh Kanjeng Nabi ketika beliau diganggu iblis. Ini doa-doa yang diajarkan kalau kita menghadapi orang fisik, gangguan dari sesuatu yang bersifat fisik, bisa musuh kita dalam perangan, atau orang yang kita takut pada perilaku buruknya, atau doa yang kedua adalah terkait dengan gangguan barang halus. Pagi ini berarti kita doa menghadapi barang halus dan orang yang berperilaku jahat. Baik, nanti kita lanjutkan. Bisa diingat-ingat, bisa dicatat. Kalau menurut Ibu Umar tadi, lae gak iso ya ditulis di lebokno tas, digawa, digawe bahasa orang Jawa digawe jimat. Itu semoga kita terjaga dari segala sesuatu yang tidak baik. Oke, kita akhiri Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi fa'na Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.